Cek ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Hamizan Batullah, NIM 19.18015, kelas A mata kuliah PRPL. Nah, pada video kali ini saya akan mempresentasikan 4 topik untuk memenuhi uji kompetensi pertama di mata kuliah PRPL. Nah, yang pertama di sini ada topik yang pertama itu tugas 1, kemudian tugas 2, tugas 3, dan tugas 4. Nah, di sini ya topik yang pertama, tugas 1 ini berisi mengenai pendaftaran WA Group dan pendaftaran GitLab. Lalu yang kedua, pendaftaran judul proyek dan persiapan pengembangan perangkat lunak. Lalu yang ketiga adalah pembuatan project GitLab dan pemasangan Git client di laptop sekaligus mengundang user, yaitu dosen sebagai master gitu. Nah, kemudian yang keempat adalah menyusun analisis kebutuhan pengembangan dan rancangan aplikasi. Nanti tugas 4 ini berisi analisis kebutuhan gitu. Ya, tugas yang pertama itu tugas 1A, pendaftaran di WA Group. Ini sudah ada bukti screenshot. Saya sudah masuk ke grup mata kuliah. Ini adalah hasil screenshot dari teman saya. Sudah ada di sini ya nama saya. Lalu yang kedua adalah pembuatan project atau pendaftaran di GitLab. Di sini menggunakan email UAD. Lalu di sini akun saya adalah gitlab.com/hamizan_ibatullah. Oke. Nah, selanjutnya tugas 2 adalah pendaftaran judul proyek. Di sini terlihat sudah di ACC dengan warna hijau dengan judul adalah aplikasi pemesanan tiket kereta api Indonesia. Nah, di dalam aplikasi ini memiliki keuntungan, yaitu mempermudah yang pertama pemesanan tiket, lalu proses transaksi, lalu yang ketiga mengurangi biaya operasional saat pemesanan tiket. Jadi kita tidak perlu mencetak kertas ataupun datang ke loket begitu. Dan yang keempat adalah penyampaian informasi mengenai jadwal dan harga tiket yang dapat diakses secara cepat. Nah, ditambah dengan fitur-fitur lain seperti pembatalan, perubahan nomor kursi, dan perubahan waktu keberangkatan. Nah, di sini sudah jelas proyek saya sudah di ACC. Yang kedua adalah persiapan peralatan dan lingkungan pengembangan perangkat lunak. Di sini spesifikasinya sudah memenuhi ya, di atas minimum. Di sini saya menggunakan RAM 4GB dengan prosesor Intel Core i3, lalu penyimpanannya 1 tera begitu. Dan di sini perangkat lunak pendukungnya adalah saya menggunakan text editor di sini Sublime Text dan juga Exam sebagai lokal servernya. Nah, ini adalah foto dengan laptop. Jadi salah satu tugasnya adalah kita foto bersama dengan laptop yang kita pakai. Nah, selanjutnya adalah pembuatan project GitLab. Nah, ini masuk ke tugas 3A. Nah, tugas 3A ini kita melakukan capture pada halaman project, dimana sudah terlihat ya teman-teman. Di sini saya menggunakan mengisi dengan nama TA_PRPL 2001 strip A strip name lalu judul proyeknya. Oke, nah di sini juga menambahkan user gitu ya. Di sini saya menambahkan Pak Ali Tarmuji menggunakan email dia sebagai developer, jadi bisa untuk membuka file, mengecek begitu. Nah, selanjutnya tugas 3B yaitu pemasangan Git client di laptop atau Git editor. Nah, di sini ada macam-macam cara pemasangannya. Yang pertama itu melalui browser, kita ada login langsung di GitLab dan kelola project dari dashboard yang disediakan.
kemudian mulai komen juga bisa, misalnya dengan command prompt gitu ya, dengan perintah-perintah CLI atau basis text gitu. Nah, yang ketiga adalah melalui aplikasi kalian Git yang sudah cukup banyak di internet. Nah, di sini yang akan saya gunakan adalah dengan menggunakan aplikasi klien Git. Nah, atau juga bisa yang keempat yaitu menggunakan plugin gitu ya. Plugin yang terintegrasi dengan IDE seperti IntelliJ, IDEA atau VS Code Sublime Text. Nah, di sini pemasangan aplikasi Git-nya. Jadi saya menggunakan aplikasi dari website git-sm.com. Jadi teman-teman tinggal download aja di sini. Nah, nanti mengikuti prosesnya. Nah, jangan lupa nanti ketika telah diinstal kita melakukan cloning ya. Kita mengambil sumber URL dari GitLab yang kita pakai. Oke, kita copy di sini menggunakan HTTPS. Nah, kita copy lalu kita buka atau copy pastekan ke Visual Studio Code-nya. Nah, di sini pada menu Source Control ada kolom untuk clone repository. Dengan catatan kita sudah menginstal aplikasi Git yang tadi. Nah, di sini ya copy paste di situ. Oke, lalu saat kita copy paste nanti kita akan diminta untuk mencari folder yang akan kita hubungkan. Nah, di sini sudah saya buat dengan nama ta-min-prpl. Nah, ini adalah tampilan ketika GitLab sudah terhubung dengan project kita. Nah, 3B-nya adalah screenshot di website GitHub. Nah, ini adalah screenshot bahwa kita telah terhubung dengan tanda ini ada branch. Nah, ini bukti bahwa kita telah terhubung ke project gitu. Nah, tugas nomor 4 adalah melakukan analisis kebutuhan pengembangan dan perancangan aplikasi. Nah, yang pertama adalah analisis kebutuhan hardware. Jadi hardware di sini dibedakan menjadi dua gitu ya, untuk kebutuhan pengembang dan kebutuhan klien. Nah, kebutuhan ini adalah spek minimum yang dipakai, dimana prosesor yang digunakan itu sesuai dengan yang saya pakai, itu Core i3, lalu RAM-nya 4GB, harddisk 500GB, dan Vega Intel grafiknya. Oke, untuk klien sama saja gitu. Nah, di sini kebutuhan softwarenya ya. Yang pertama di sini yang saya pakai sebagai pengembang gitu ya, yang saya pakai Windows 10 itu sebagai sistem operasi yang saya pakai. Lalu Visual Studio Code yang sebagai text editor yang digunakan. Lalu Microsoft Office PowerPoint. Nah, di sini saya untuk membuat rancangan presentasi website. Lalu selanjutnya adalah Draw.io, ini untuk membuat IRD, skema relasi, dan UML. Dan yang terakhir adalah Google Chrome. Nah, ini adalah web browser untuk menampilkan halaman websitenya. Jadi kita menggunakan Google Chrome. Oke, selanjutnya adalah untuk kebutuhan klien. Di sini klien minimalnya itu Windows 7 ya. Jadi bisa menggunakan gitu. Lalu sudah jelas nanti dari klien ini menggunakan Google Chrome agar lebih maksimal. Sebenarnya bisa menggunakan aplikasi lain, tapi di sini saya menggunakan Google Chrome. Nah, selanjutnya adalah analisis kebutuhan fungsional. Nah, yang pertama, sistem harus bisa menampilkan menu navigasi login pemesanan, lalu bisa melakukan pencarian stasiun asal, menampilkannya gitu, melakukan pencarian kereta tujuan dan menampilkannya. Lalu sistem harus bisa menampilkan pilihan metode pembayaran, entah itu dengan transfer atau menggunakan gerai-gerai yang bekerja sama dengan perusahaan. Nah, yang kedua, yang selanjutnya adalah pemesan bisa memilih tanggal keberangkatan berdasarkan jadwal keberangkatan kereta. Lalu yang
Selanjutnya adalah sistem harus bisa menampilkan jadwal kedatangan kereta, harga berdasarkan kelas kereta api, lalu melakukan booking dan mencetak invoice. Nah, selanjutnya adalah kebutuhan non fungsional. Di sini parameternya itu adalah availability, yaitu aplikasi harus dapat diakses 1x24 jam. Dan ketika ada maintenance harus tetap dapat diakses oleh admin atau karyawan maupun klien gitu. Lalu reliability, aplikasi memerlukan koneksi internet untuk dapat diakses. Nah ini penting sekali. Lalu ergonomi, menggunakan simbol serta nama simbol yang mudah dimengerti. Lalu portability, aplikasi dibuat dengan website platform sehingga bisa diakses dimanapun tanpa perlu diinstal gitu. Lalu response time, di mana sistem harus dapat merespon transaksi dari user melalui loading page maksimal itu 2 detik. Lalu safety, informasi bersifat rahasia hanya dapat diakses oleh admin. Nah, ini data pemesanan seperti itu ya. Lalu security, sistem membantu keamanan setiap data transaksi dengan hanya bisa sekali diinput dan tidak dapat dihapus atau dirubah, sehingga data transaksi tetap terjaga apabila waktu-waktu dibutuhkan. Yang kedelapan adalah communication, aplikasi menggunakan bahasa Indonesia gitu ya. Oke, nah selanjutnya adalah analisis kebutuhan database. Nah, karakteristik storage-nya di sini kita menggunakan cloud storage, di mana kebutuhan file dan database diupload ke hosting, jadi secara online. Nah, dan DBMS-nya kita menggunakan MySQL begitu. Nah, analisis kebutuhan prosedur. Nah, ini ya proses bisnisnya. Ini alurnya itu yang pertama melihat informasi tujuan, asal, harga tiket dan kereta. Lalu setelah melihat informasi, penggunaannya adalah memilih stasiun gitu ya, memilih stasiun dan memilih keretanya. Lalu setelah memilih itu diminta untuk mengisi data diri, lalu melakukan pemesanan tiket, lalu memilih metode pembayaran, melakukan pembayaran dan mencetak tiket atau invoice begitu. Ini proses bisnisnya, atau secara deskripsi seperti ini. Nah, tugas ini ya. Yang selanjutnya adalah melakukan analisis kebutuhan personalia. Jadi dari sisi developer itu ada IT business analyst, UI UX designer, programmer, tester, dan ada pembimbing. Di sini karena saya sendiri, semuanya sendiri, jadi untuk orang-orangnya ya saya sendiri begitu. Lalu untuk di sisi klien, di sini adalah admin PT Sport Indonesia itu ya, admin perusahaannya, lalu masyarakat umum sebagai pemesan. Oke. Nah, selanjutnya adalah desain UI. Untuk desain UI ini, yang pertama tampilan dashboardnya. Di sini ada form untuk mencari stasiun asal dan tujuan, kemudian tanggal keberangkatan dan jumlah penumpang. Lalu ketika cari tiket akan masuk ke menu login ataupun bisa register terlebih dahulu. Nah, setelah registrasi dan login baru melanjutkan ke pemesanan. Oke, begitu aja untuk video kali ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.